kelompok 3 kelas BDSI 1B akan menyampaikan materi tentang sistem indera. Kelompok kami beranggotakan saya sendiri, Revita Ayuandini, dengan NIM 212180140. Saya Dina Andraini dengan NIM 212180130. Saya Kartika Nur Anisya dengan NIM 212180144. Yang tahu apa itu sistem indera dan apa saja yang termasuk ke dalam sistem indera? Kalau kalian belum paham, simak baik-baik penjelasan di video ini ya. Sistem indera terdiri dari 5. Yang pertama ada indera penglihatan, yaitu mata. Mata memiliki beberapa bagian. Yang pertama, ciliary body yang berfungsi untuk menjaga agar lensa tetap pada tempatnya, mengubah bentuk lensa sehingga cahaya fokus pada retina. Yang kedua ada lensa mata yang berfungsi untuk membentuk sebuah gambar. Yang ketiga ada kornea yang berfungsi untuk melindungi lensa mata dan melanjutkan cahaya yang masuk ke mata. Yang keempat ada pupil yang berfungsi untuk mengatur cahaya yang masuk ke dalam mata dengan melebarkan atau menyempitkan lingkaran tersebut. Yang kelima ada iris yang berfungsi untuk mengatur pencahayaan yang akan diterima. Yang keenam ada sklera yang berfungsi untuk melindungi bola mata dari kerusakan. Yang ketujuh ada koroid yang berfungsi untuk penyalur oksigen dan nutrisi untuk bagian lain, terutama bagian retina. Selanjutnya ada retina yang berfungsi untuk menangkap bayangan benda sebab punya sel responsif dengan cahaya. Selanjutnya yang terakhir ada saraf optik yang berfungsi untuk mengirimkan informasi dari retina ke mata. Yang kedua ada indera perasa, yaitu lidah. Ada 4 indera pengecap. Yang pertama, pengecap rasa pahit yang terletak di pangkal lidah paling belakang. Yang kedua, pengecap rasa asin. Yang ketiga, pengecap rasa asam. Dan yang terakhir, pengecap rasa manis. Pengecap rasa manis ini terletak di paling depan bagian lidah. Akan melanjutkan penjelasan dari tadi teman saya, yaitu yang ketiga ada indera penciuman, yaitu hidung. Yang pertama ada tulang hidung yang berfungsi untuk mengikat tulang rawan yang membentuk kontur hidung manusia. Lalu yang kedua ada rongga hidung yang berfungsi melanjutkan udara yang masuk kemudian mengarah ke tenggorokan. Lalu ada langit-langit mulut yang berfungsi untuk membantu proses pencernaan makanan dan mencegah makanan naik ke hidung. Kemudian ada lubang hidung yang berfungsi untuk sebagai pintu masuk ke saluran pernapasan. Lalu ada lendir yang berfungsi untuk melindungi dari berbagai macam kotoran dan bakteri. Kemudian ada silia yang berfungsi untuk menyaring udara yang masuk. Lalu ada serabut saraf otak yang berfungsi untuk menghantarkan rangsangan yang diterima. Kemudian yang terakhir ada serabut saraf pembau yang berfungsi sebagai penerima rangsang berupa bau. Lalu yang keempat yaitu ada indera pendengar, yaitu telinga. Bagian pertama yaitu adalah saluran telinga luar yang berfungsi untuk mengumpulkan gelombang suara dari lingkungan sekitar dan menghantarkannya ke gendang telinga. Lalu yang kedua ada tulang martil yang berfungsi untuk menghantarkan getaran suara dari gendang telinga ke tulang landasan. Lalu yang ketiga ada tulang landasan yang berfungsi untuk menghubungkan tulang martil dan tulang sanggurdi. Lalu yang keempat ada saluran semisirkular yang berfungsi untuk menentukan kesadaran posisi kepala saat terjadi gerakan memutar. Lalu ada saraf cochlear yang berfungsi untuk mengubah sinyal pendengaran menjadi impuls saraf.
Lalu ada tulang sanggurdi yang berfungsi untuk penghubung antara telinga tengah dan telinga dalam. Lalu yang terakhir ada saluran Eustachius yang berfungsi sebagai saluran yang menghubungkan ruang di belakang gendang telinga. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tentang indera peraba atau kulit. Di sini ada bagian batang rambut yang berfungsi untuk memperkokoh rambut dalam masa pertumbuhan rambut. Lalu ada kelenjar minyak yang berfungsi untuk mencegah kulit agar tidak kering. Lalu ada kelenjar limfa, yaitu untuk menyaring cairan dan sisa dari jaringan tubuh. Lalu di sini ada saraf untuk mendeteksi sentuhan suhu, tekanan, getaran, dan cedera. Selanjutnya ada jaringan lemak yang berfungsi untuk menjaga panas atau suhu tubuh. Lalu ada pembuluh vena yang berfungsi untuk membawa darah kembali ke jantung. Dan kemudian ada pembuluh arteri. Fungsinya untuk membawa darah yang kaya akan oksigen ke seluruh tubuh. Lalu ada kelenjar keringat. Di sini kelenjar keringat berfungsi untuk mempertahankan suhu tubuh agar tetap normal dan tidak meningkatkan terlalu tinggi. Lalu di sini ada folikel rambut untuk memproduksi sel-sel rambut. Dari atas sini ada epidermis, yaitu lapisan pelindung dan tidak ada pembuluh darahnya. Lalu di bawahnya ada dermis sebagai tempat penyimpanan lemak. Dan yang terakhir ada dipodermis untuk membantu memberi perlindungan bagian tubuh dari benturan. Kami sampaikan tentang indera. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf, dan jika ada kritik atau saran kalian boleh komen di bawah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.